untuk pelayanan publik gitu Pak. Kami tanyakan juga kenapa itu sampai di pagar beton, mereka nanti untuk breakwater Bapak. Nah breakwater tersebut untuk kolam labuhnya gitu. Kami sampaikan juga bahwa nelayan rugi nih kan. Kak, kami melakukan CSR tadi Pak. Memang yang melakukan video itu ternyata menurut nelayan kan kemarin pertemuan Pak di sana. Itu bukan warga kami Pak, bilang gitu. Nah makanya Dinas Kelautan Perikanan dari Pemda akan melakukan mitigasi terkait dengan kependudukan. Baik, demikian tanggapan dari anggota Komisi 4. Selanjutnya kami minta Saudara Menkakp untuk memberikan jawabannya. Terima kasih Ibu Ketua. Kami jawab dari Pak Rohmin. Kami secara umum, Mbak, dari kegiatan ini untuk NTN itu kami tadi sudah dapat masukan juga 103. Rencana kami nanti IKU kami itu sekitar 108, 110, Pak. Apalagi nanti akan dibangun KNMP di situ, Pak. Koperasi Nelayan Merah Putih. Yang tentunya akan menjawab semua ini, Pak. Mohon izin. Dengan kondisi seperti ini, KNMP itu dibangun dengan model hari ini sudah sekitar 56, 65 kita kontrak untuk menjadi model, menjadi tahun depan 500, tahun depannya 500. Kalau ini baik, ini akan meningkatkan NTN, yang mana dulu NTN sekarang IKU, Pak. Nah, dengan kondisi seperti ini bisa menjawab. Yang kedua, ada Kopdeskel, Pak. Di situ, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Sehingga pada saat Kampung Nelayan Merah Putih ini ada, Pak, begitu ada dan sudah bisa berjalan seperti di Binyeri, ini akan dikelola oleh Kopdeskel, Pak. Yang mana Kopdeskel juga akan ada tadi saran untuk cold storage, untuk pergudangan, yang mana menggunakan kegiatan ini semua bersama-sama berjalan dengan program untuk masyarakat. Tadi sudah diarahkan masyarakat lebih dulu, betul. Dengan kondisi seperti ini, maka satu link up kegiatan mulai dari laut kita tangkap, di darat ada area tambatnya, terus ada tempat pemasarannya, ada gerainya, semuanya dikelola di situ, Pak. Sehingga tematik untuk Kampung Nelayan Merah Putih ini insya Allah, Pak, kita jalankan dengan baik. Dan tentunya kita tidak sembarangan mengeluarkan anggaran, membangun satu titik sekitar 22 miliar, itu terus langsung hilang begitu saja. Tapi kita mintakan juga pendampingan, Pak. Pendampingan ada yang dari BRI, ada yang dari penyuluh kami, dan ada dari perbankan lainnya, Pak, yang sudah diamanatkan di dalam pelaksanaan kegiatan perpres dari Kopdeskel, Pak. Nah, inilah yang nanti akan menjadi salah satu contoh untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Tidak hanya petani, tapi nelayan. Nanti di situ juga akan dikawinkan, Pak. Kalau misalkan tidak ada tempat, katakan mohon maaf ini, ada yang namanya tempat tambat semut atau pelabuhan semut. Pelabuhan semut ini hanya 3 atau 4 nelayan di situ. Di situ kampung, tapi dia menangkap ikan setiap hari. Tidak punya cold storage. Kalau kita bangun cold storage, nanti akan rusak, Pak. Akan habis juga, tidak ada gunanya. Sehingga dengan jalur pendekatnya itu ada Kopdeskel di situ, ada kampung nelayan di situ. Secara tematik dia juga akan bergeser mengangkut ke daerah-daerah kampung nelayan dan Kopdeskel yang ada. Tentunya ini juga ada kaitannya dengan program Presiden Bapak Prabowo, bahwa ada kampung nelayan modern, ada Kopdeskel, dan ada juga nanti untuk MBG di situ, Pak. Sehingga yang beli nanti MBG dengan catatan bahwa untuk protein akan disuplai dari Kopdeskel dan kampung nelayan yang ada sekarang ini. Nah, memang butuh waktu pentahapannya. Kaitannya tadi ada pertanyaan juga dari Bapak untuk masalah kampung budidaya merah putih. Kampung budidaya merah putih ini bertahap. Kami sudah susun, Pak. Kami tidak mau ombro-ombro mengeluarkan uang tapi tidak bisa dilaksanakan. Tapi kita lihat dulu, kita seleksi. Ombro-ombro itu nun sewu, mengada-ada. Jadi kami hitung betul. Kami lihat secara visibel seperti apa nanti ini kampung budidaya. Dan insya Allah kita juga lakukan kegiatan ini bersama-sama dengan teman-teman yang ada di daerah. Tidak sendiri, dan kita kegiatan ini bersama-sama dengan mereka. Kira-kira seperti itu, Pak. Mohon izin Bu Ketua, justru itu Pak Wamen, Bapak kan semangat dan banyak program sebenarnya. Ya.
untuk mengadres masalah kemiskinan dan Betul, Pak. kok tidak dimasukkan dalam IKU itu harusnya ada, Pak. Baik, Pak. Itu ini kan dari 5 inti tidak ada, padahal sekali lagi flagship sejarah didirikannya kementerian ini untuk mengadres kemiskinan nelayan, Pak, harusnya ada itu. Ini kok bisa missing gitu. Makasih. Iya. Baik, Pak. Nanti kita cek, Pak, karena NTN dan IKU sudah dikeluarkan, Pak, dari NTN sekarang ini, Pak. Demikian. Tapi ini akan kita jembatani, Pak. Untuk peningkatan akan kita lakukan. Mohon maaf, Bu. Untuk konservasi tetap, Pak, kita lakukan rencana mappingnya dan daerah-daerah mana yang akan menjadi konservasi sudah kita tata, Pak, dan Dirjen RL dan PK juga sudah melakukan kegiatan itu bersama-sama teman dari tim ahli kami, baik ada yang dari IPB, ada yang dari ITB, dan ada dari universitas lainnya tentunya. Karena ini nanti juga akan ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang memang betul-betul harus dapat terlaksana. Kalau tidak nanti akan ada kegiatan ini kaitannya dengan para penangkap ikan yang dalam tanda kutip yang tidak menggunakan VMS dan lain sebagainya itu, Pak. Demikian. Hasil bilateral Bappenas. Ya. Dan hasil bilateral Bappenas juga sudah memasukkan dalam rancangan seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Rohmin. Berikutnya, Pak Firman, tentunya kami tetap melaksanakan kegiatan efisiensi anggaran, peningkatan pengawasan tetap kami lakukan, Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan melaksanakan kegiatan operasi manakala izin sudah dikeluarkan. Kami sudah bersurat kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden bahwa akan ada pembentukan Satgas, yang mana Satgas ini juga bersama-sama dengan kegiatan yang ada di KKP. Setelah Perpres keluar, kami akan bentuk Satgas, Ketua Pelaksana Menteri, nanti lakharnya kami bersama-sama Bakamla, Airut, Becukai, Angkatan Laut, dan stakeholders di laut yang ada. Tentunya akan kita keluarkan dari RO ke PO untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di lapangan agar lebih efisien. Kalau sendiri, mohon maaf sekali, kita tidak mampu 13.000 kilometer, makanya kita bagi dengan sektor-sektor bersama-sama teman-teman. Nah, peningkatan pengawasan juga kita lakukan optimalisasi, Pak. Di samping program-program yang sudah dicanangkan oleh KKP, tapi di lapangan juga kita lakukan bersama-sama, Pak. Untuk budidaya minatani dan peningkatan protein, tadi sudah kami jawab bahwa MBG tetap kami lakukan untuk suplai dari KKP perikanan-perikanan, baik yang budidaya maupun yang tangkap, Pak. Budidaya ini sedang dibenahi, Pak, dengan program prioritas Bapak Presiden, dan tentunya tidak kita tinggalkan, Pak, yang budidaya. Yakin, Ainul yakin, karena ini bertahap. Program yang saat ini dilakukan menjadi prioritas yang tentunya siang ini juga dilakukan rapat oleh Bapak Presiden, itu juga masuk ke dalam kegiatan program budidaya. Tapi untuk tahap pertama program koperasi Kampung Nelayan Merah Putih, Pak. Demikian. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan moratorium sudah dilakukan, Pak. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada tindak lanjutnya, Pak, pelaksanaan kegiatan. Dan tentunya kita juga sudah pernah coba, Pak, untuk melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Vietnam selama 1,5 tahun lebih kurang baik, sehingga kita lakukan penutupan untuk bisa dilakukan ke depan jauh lebih baik, di mana ekspor kita juga tidak hanya BBL saja, tapi juga Nun Sewu juga Bapak Ibu sudah ke Batam melihat kondisi di Batam dan kita bisa menelurkan dan membesarkan. Kira-kira seperti itu. Matur sembah nuwun Ibu sudah kunjungan ke sana. Untuk Ibu Endang, tentunya tadi sudah satu line, Bu, untuk MBG, Kopdeskel, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Dan mungkin yang ada di darat dan pegunungan, nanti juga akan ada Kampung Budidaya Merah Putih. Dan ini harus tematik, Bu. Kita gunakan semuanya ini bersama-sama dengan kebisaan dari masing-masing desa, Bu. Kebisaan dari masing-masing desa, mungkin desa satu mungkin mujair atau mungkin ikan lele dan lain sebagainya. Itu juga sedang dihitung oleh Dirjen Budidaya. Untuk Bapak Arif Rahman, kami tentunya terima kasih atas masukannya. Roadmap kami sudah ada, Pak, sedang diperbaiki, sedang bersama-sama dengan Bappenas untuk bisa melaksanakan kegiatan, bisa dimasukkan ke dalam program kegiatan tahun 2026. Termasuk dengan KNMP yang ada. Mohon izin untuk ke depan, untuk KNMP ini bisa kita lakukan, dan tahun ini harus sudah berdiri KNMP.
sehingga bisa menjadi contoh untuk KNMP, Koperasi Nelayan Merah Putih yang lainnya. Katakan kalau tahun depan misalkan 500, kita sudah bisa copy paste. Karena tidak semua kampung nelayan merah putih ini di titik tersebut ada nelayannya. Kita harus tematik juga setiap daerah. Kira-kira seperti itu, dan ini beberapa tematik sudah kita godok. Bapak Daniel, kami tentunya untuk masalah ini nanti Pak Dirjen PSDKP akan menjawab, tapi pada intinya kita tidak menginginkan adanya troll untuk melakukan kegiatan di daerah tersebut. Dan tentunya kalau tadi sudah ada arahan, jangan nguber sampai darat, ya ini kelewatan juga Pak, kalau nguber sampai darat. Pusing, saking semangatnya ini Pak. Dan tentunya ini menjadi catatan kami juga Pak. Dan di lapangan tentunya juga perlu ada perintah operasi yang lebih detail lagi, nanti kami akan tambahkan. Terima kasih masukannya. Sedangkan untuk yang viral di Cilincing Pak, ini tentunya sudah ada PKPRL tahun 2023 dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut di tahun 2024, dan sudah melakukan mitigasi dan sudah memberikan CSR kepada penduduk setempat sampai selesai, dan sudah melakukan kegiatan sosialisasi. Namun demikian, penduduk di sana ada yang baru datang. Makanya hari ini pemerintah daerah memitigasi untuk bisa melihat kartu tanda penduduk, yang mana pendatang, yang mana penduduk asli daerah tersebut. Kira-kira seperti itu Pak. Namun detailnya nanti Pak Ipung juga bisa menjelaskan setelah ini. Dengan segala hormat Pak Riono, untuk PT BMS Cesium ini sudah dilakukan rapat dan sudah dilakukan keputusan untuk bisa tidak memusnahkan. Ada beberapa yang sudah memang bisa dilakukan penjualan kembali. Memang ini merupakan bagian dari yang harus diteliti kembali oleh para pengelola di lapangan, terutama pengolah ikan, untuk melihat situasi dan kondisi di daerah kawasan ekonomi, entah itu yang berbasis industri berat maupun yang tidak. Ini perlu kita tinjau kembali. Sedangkan BNPB ini sedang berproses di Kemenku, tripartit juga, Kemenku, Bappenas, dan Kemkumham, dan serta KKP membicarakan tentang PP 85 2021 untuk dilakukan perubahan. Dari Pak Eri, tadi sudah kami jawab, dan Mbak Guntur untuk budidaya ikan tangkap, SPBN, cold storage, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak masukannya. Ini sudah masuk ke dalam program KNMP Pak. Jadi cold storage itu ada yang mobile, ada yang tetap nantinya. Dengan tentunya menggunakan slurry ice, jadi metode baru. Memang masih ada beberapa tempat nantinya di dalam KNMP itu menggunakan balok-balok es, tapi tidak semua, tapi kita menggunakan slurry ice. Nah, dengan kondisi seperti itu, antara budidaya dan ikan tangkap ini memang harus berjalan bersama-sama. Namun demikian, KNMP hari ini sedang dilakukan pembenahan dan pembuatan untuk pelaksanaan kegiatan ikan tangkap dulu Bapak dan Ibu-ibu. Nanti berikutnya baru nanti dari budidaya bersama-sama ini dengan daerah setempat. Demikian Ibu Ketua yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila mana ada kekurangan. Terima kasih. Silakan Pak Ipung. Baik Ibu Ketua, terima kasih Ibu dan Bapak Ibu sekalian kami banggakan. Terkait tadi pertanyaan Pak Alek dan Pak Johan yang hampir sama, tadi Pak Johan juga dijawab sama Pak Wamen. Mungkin detailnya Bapak, kami yang utama dulu mungkin dari Pak Johan ya, yang dari Pak Alek, yang hangat-hangatnya nih Pak. Di awalnya itu Pak, kami ada pengaduan dari masyarakat. Di sana tuh ada nelayan yang troll dan bukan troll. Yang tidak troll ini Pak, terus-terusan menginformasikan kami pengaduan. Kami terganggu dengan troll. Karena troll ini kan jaring aktif. Ketika dia melakukan penangkapan, terumbu karang itu rusak sama dia Pak. Perang. Nah mereka ikan tuh susah dengan itu. Mereka akan tawuran di laut Pak. Nah ini kami cegah di situ. Jangan sampai konflik horizontal di tengah laut, bakar-bakaran kapal.
Makanya kami hadir untuk melakukan penertiban sebetulnya. Ini penertiban itu kita bukan melakukan tangkap terus ditahan atau dipenjara, tidak. Alat tangkapnya kami ambil, ya kan, kami sita. Nanti dari kerjasama dengan Pemda akan ada mungkin penggantian alat tangkap yang ramah lingkungan itu. Namun ketakutan masyarakat itu sendiri, akhirnya mereka sudah merasa bersalah, masuk ke pinggir, dan speedboat tersebut sebenarnya miliknya dari eh, konservasi, Pak, yang kita operasi bersama. Awaknya itu dari mereka, bukan di kita. Mungkin kalau dari kita mungkin udah terbiasa dengan konflik begitu ya. Panik, minggir. Begitu kandas, nah itu terjadi anarkis. Namun demikian kami sudah kerjasama dengan aparat terkait dengan kepolisian pada saat terjadi anarkis tersebut. Pasukan kami malah diamankan oleh nelayan yang kapal bukan troll masukin ke masjid gitu kan. Kita diselamatkan, kemudian ada dari kepolisian. Nah, selanjutnya kami akan kerjasama dengan aparat terkait di sana dan Pemda terutama karena keluhan troll ini luar biasa. Troll ini memang nanti akan ceritanya Cirebon. Mungkin Prof. Romin tahu, Cirebon dulu zaman kita sekolah kota udang, Mbak. Ya kan, banyak di situ udang, tapi dari troll. Sekarang nggak ada, Pak. Karena troll merajalela dulu, sekarang hanya cerita. Nah, ini kami antisipasi itu. Nah, kapal Vietnam pun menggunakan troll. Perairan Vietnam udah rata semua, Mbak. Habis ikannya, habis terumbu karang. Mereka nyuri tempat kita. Itu kalau tidak kita antisipasi, nanti nelayan di pesisir sana akan menjadi pencuri tempat lain. Ini, Pak. Makanya kami hadir untuk menelan penertiban. Nah, terkait dengan tadi Cilincing, KCN di situ, Pak, kami sampaikan bahwa KCN tersebut berdiri tahun 2006, merupakan badan usaha yang bergerak di bidang usaha kepelabuhan yang didirikan melalui skema joint venture antara PT Karya Teknik Utama bersama PT Kawasan Berikat Nusantara. Nah, PT KBN tersebut merupakan anggota holding BUMN dan Dana Reksa, sedangkan PT KCN sebagai pengelola pelabuhan umum yang berada di bawah pengawasan, pengaturan, dan pemberian izin oleh Kementerian Perhubungan. Gitu, Pak. Serta dalam status mitra konsensi selama 70 tahun dalam pengembangan infrastruktur dan operasional pelabuhan. Artinya dalam hal ini satu perizinan PKK Peru Sedanda, kemudian untuk pelayanan publik gitu Pak. Kami tanyakan juga kenapa itu sampai di pagar beton. Mereka nanti untuk breakwater, Bapak. Nah, breakwater tersebut untuk kolam labuhnya gitu. Kami sampaikan juga bahwa nelayan rugi nih kan. Kak, kami melakukan CSR tadi, Pak. Memang yang melakukan video itu ternyata menurut nelayan, kan kemarin pertemuan Pak di sana. Itu bukan warga kami, Pak, bilang gitu. Nah, makanya Dinas Kelautan Perikanan dari Pemda akan melakukan mitigasi terkait dengan kependudukan. Jadi kalau yang memang di situ mereka akan melakukan pembiayaan sekolah anak-anaknya itu sampai lulus, sampai mungkin kuliah, katanya gitu. Dan tiap tahun mereka membayar pajaknya 26 miliar, Pak, kepada Pemda. Demikian, Bapak. Terima kasih, Majid. Terjawab, Pak Johan. Terima kasih, Bapak.